Pasti kalian pernah lihat konten ini. Yap, ini adalah tren yang belakangan ini lagi ramai banget dibahas di media sosial. Kesenjangan sosial atau yang biasa kita sebut social gap. Jadi sebenarnya apa sih kesenjangan sosial? Oke. As a sociology graduate, I've come across this term repeatedly in several of the courses I've taken. Kesenjangan sosial dapat diartikan sebagai perbedaan mencolok dalam mengakses sumber daya seperti pendidikan, pekerjaan, teknologi, antara kelompok masyarakat ataupun individu. A British academic and development practitioner, Robert Chambers, dia pernah mengatakan bahwa kesenjangan sosial itu merupakan seluruh gejala yang muncul di dalam lapisan masyarakat karena adanya bentuk perbedaan dalam berbagai hal, entah itu hal keuangan dan lainnya dalam masyarakat yang menempati daerah tertentu. Memang ya teman-teman, terkadang hidup terasa gak adil untuk sebagian orang. Tapi kalau kita tahu kenapa bisa begitu, kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan, jadi gak perlu tunggu waktu untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi kita bisa mulai dari hal yang kecil dulu yang ada di sekitar kita. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Yang pertama, ada sumber daya alam. Nah, ini tuh ibaratnya seperti sebuah daerah yang mempunyai perbedaan dari segi sumber daya alamnya. Karena setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. Ada daerah yang kaya akan sumber daya alam, ada daerah yang masih memiliki keterbatasan akan sumber daya alam. Dan siapa sangka kebijakan pemerintah atau pengambilan keputusan yang dipilih oleh pemerintah itu juga bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Contohnya kayak gimana? Oke, jadi contohnya kayak gini. Teman-teman mungkin pernah melihat adanya masyarakat pendatang yang mendominasi suatu daerah sehingga masyarakat aslinya menjadi terpinggirkan gitu, dimana masyarakat pendatang tersebut lebih paham dan lebih tahu dari cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di sana, mungkin bisa jadi, atau cara mereka bertahan hidup dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Dapat dikatakan ini adalah salah satu dampak negatif dari adanya pengaruh globalisasi, yaitu lahirnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi kesenjangan sosial ekonomi ini lahir di saat sebagian masyarakat di dalamnya itu tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu memanfaatkan adanya globalisasi yang ada secara baik gitu. Kondisi demografi ini dapat ditunjukkan dengan adanya tingkat pertumbuhan masyarakat suatu daerah, pendidikannya seperti apa, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan struktur kependudukan, di mana adanya perbedaan demografis antar tiap daerah ini bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial. Contohnya seperti masyarakat yang tinggal di suatu daerah dengan pertumbuhan masyarakat yang tinggi mungkin akan memiliki tingkat yang minim terhadap adanya lapangan pekerjaan. Sedangkan berbanding terbalik dengan masyarakat yang hidup di daerah yang tidak terlalu padat penduduk, itu aksesnya akan lebih mudah dan kesempatannya pun lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan di daerahnya. The last one adalah kondisi geografis. Nah, pada suatu daerah, umumnya kondisi geografis ini dapat memengaruhi tingkat pembangunan pada daerah tersebut. Biasanya, masyarakat yang hidup di dataran tinggi itu mengalami kesulitan untuk membangun infrastruktur di daerahnya dibanding dengan masyarakat yang hidupnya di dataran rendah. Kesenjangan sosial atau bisa juga kita sebut sebagai ketimpangan sosial itu terdapat dua jenis. Ada inequality by conditions dan inequality by opportunities. Terus gimana sih cara bedain kedua jenis kesenjangan ini? Oke, by conditions itu adalah ketika seseorang tinggal di suatu daerah yang mempunyai akses yang sulit akan air bersih contohnya. Sedangkan by opportunities itu adalah ketika seorang anak dilahirkan dari keluarga yang kurang berkecukupan misalnya, sehingga mereka mempunyai akses yang minim juga untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.